Halo, sahabat V semuanya. Kita bertemu lagi di Dunia V. Untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya buat para sahabat Cancer. Nah, untuk para sahabat Cancer, kita akan melihat seperti apakah kualitas diri kamu bagi dia dan mereka ya. Nah, kita juga akan lihat siapakah dia dan mereka ini yang suka memantau kamu, yang suka menilai segala hal tentang kamu ya. Nah, sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan yang bersifat general. Jadi mungkin saja ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Nah baiklah, untuk para sahabat Cancer ya, kita akan mulai. Kita lihat dulu siapakah dia dan mereka ini yang sering memantau kamu ya, dan selalu yang menilai-nilai tentang diri kamu, apapun yang ada di dalam pencapaian kamu, kehidupan kamu, selalu yang menjadi penilaian mereka ya. Selalu mereka lihat dan selalu mencari tahu tentang kamu. Siapakah dia dan mereka yang suka memantau dan menilai para sahabat Cancer. Siapakah mereka yang suka memantau dan suka menilai para sahabat Cancer. Nah, di sini kita akan tarik untuk dia dan mereka ini siapa. Siapakah dia atau siapakah mereka yang suka melihat dan menilai para sahabat Cancer. Nah, kita mulai dari kartu pertama ya. Adapun si dia dan mereka ini yang suka memantau kamu. Wow, beberapa di sini ini mungkin memang seseorang yang dekat banget sama kamu ya. Ada kemungkinan besar dia memang pasangan kamu, seseorang yang sudah berkomitmen sama kamu ya. Mungkin juga bisa ini udah ada yang menikah, mungkin suami atau istri ataupun pasangan kamu ya. Dan beberapa jika pun bukan, ini mungkin seorang yang udah dekat banget ya, sahabat yang udah rasa keluarga, bahkan beberapa bisa juga memang ini hubungan anak dan orang tua atau mungkin hubungan kerabat, bisa juga saudara ya. Nah, yang pastinya seseorang ini adalah seseorang yang juga menyayangi kamu dan kamu juga orang yang menyayangi mereka ini ya. Jadi di antara kalian ada perasaan yang sangat dalam satu sama lainnya dan beberapa juga ada komitmen atau ikatan ya. Bisa itu ikatan pernikahan atau komitmen untuk sebuah hubungan asmara ya. Nah, lalu di sini siapakah dia dan mereka? Nah, di sini adalah dari segi usia dulu kita lihat ini seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu atau mungkin seseorang yang seumuran dengan kamu ya. Nah, orang ini sebenarnya juga orang yang udah kenal banget sama kamu, bahkan hubungan kalian udah cukup lama dan dari dulu mungkin sampai sekarang juga hubungannya tetap dekat ya. Karena ada banyak kesamaan antara kamu dengan seseorang ini ya. Dan seseorang ini seseorang yang sangat pintar ya, mungkin dia juga seseorang perencana yang baik, banyak ide-idenya dan yang membuat kalian bisa bertahan di sebuah hubungan yang lama. Ini karena pola pikir kalian yang mirip ya, jadi punya sudut pandang yang sama dan beberapa di sini mungkin juga dia adalah seorang yang jadi rekan kerja kamu atau partner bisnis kamu. Beberapa juga mungkin adalah orang yang sering berhubungan dengan kamu di beberapa aktivitas keseharian kamu ya. Yang pastinya hubungan kamu dengan dia dari dulu sampai sekarang udah cukup dekat, cukup akrab dan banyak momen kebersamaan yang udah kalian jalani bersama ya. Nah, lalu selanjutnya siapa lagi yang suka memantau dan melihat kamu? Nah, seseorang ini seseorang yang juga jika dari usia mungkin memang lebih muda atau mungkin ada yang seumuran ya, dan ini seseorang yang mungkin punya keterhubungan dengan kamu di sebuah lingkungan atau komunitas yang sama, tapi yang ini tidak begitu dekat ya. Artinya ada beberapa hal yang menjadi jarak di antara kamu dengan orang ini ya, bisa memang
mungkin berbeda lokasi, ada yang beda kota, beda pulau, bahkan ada yang beda negara ya. Tapi beberapa di sini mungkin hubungannya ini juga hubungan yang ketika berkomunikasi mungkin karena seperlunya atau ada hal-hal penting ya. Jadi bisa orang ini memang punya hubungan bisnis atau hubungan kerjasama dengan kamu, bisa juga tentang pekerjaan. Nah, tapi pastinya untuk kedekatannya ini sebatas hal-hal yang penting ya. Jadi kedekatan kamu dengan dia ya tidak sedekat dengan yang lainnya, tapi ada batasan ya. Nah, walaupun begitu, orang ini adalah seseorang yang selalu melihat dan mencari tahu, bahkan yang selalu memantau kamu ya. Walaupun beberapa mungkin ini adalah orang yang beda kota, beda pulau, bahkan ada yang beda negara. Nah, dia ini selalu yang mencari tahu tentang apa yang terjadi di hidup kamu ya. Nah, di sini dia juga mungkin seseorang yang agak pasif orangnya ya. Jadi seseorang ini seseorang yang sebenarnya ingin banget dekat sama kamu, tapi ada beberapa keraguan dalam dirinya, ada beberapa hal yang membuat dia seperti sulit untuk bergerak ya, karena bisa jadi kurang percaya diri atau beberapa lagi mungkin ada hal-hal yang menjadi batasan ya, bisa karena memang terpisah jarak yang jauh ya. Nah, tapi walaupun begitu hubungan ini tetap hubungan baik ya, masih ada pembicaraan, komunikasi tetap ada. Dan yang di kartu selanjutnya ini adalah seseorang yang udah jatuh cinta sama kamu ya, tapi entah kamu jatuh cinta juga atau tidak, tapi yang pastinya orang ini seseorang yang memiliki perasaan yang dalam terhadap kamu ya. Nah, orang ini bisa jadi seseorang yang hubungannya dengan kamu sebenarnya juga belum lama ya, dari perkenalan sampai sekarang mungkin masih baru dan ini adalah hubungan atau kedekatan yang juga masih awal. Nah, tapi orang ini memiliki perasaan yang sangat-sangat dalam terhadap kamu ya. Dan di sini pastinya dia juga memiliki penilaian yang cukup banyak tentang diri kamu ya. Dia juga seorang yang mencari tahu tentang kamu, bahkan ini tidak segan-segan ada yang bertanya langsung ya. Nah, orang ini pastinya seseorang yang punya perasaan yang dalam, punya perasaan cinta, bahkan dia udah yang terkagum-kagum sama kamu ya, beberapa sahabat Cancer. Nah, sekarang kita mulai saja, kita akan lihat ya, apa yang menjadi penilaian atau kualitas diri kamu bagi mereka ini ya. Seperti apakah kualitas diri kamu bagi dia dan mereka ini? Seperti apakah kualitas diri para sahabat Cancer bagi dia dan mereka ini? Seperti apakah kualitas diri para sahabat Cancer bagi dia dan mereka ini? Oke. Nah, di sini kita akan menarik untuk 3 buah kartu. Nah, di kartu pertama ya, kualitas diri kamu bagi dia dan mereka untuk para sahabat Cancer. Di kartu pertama ya. Nah, dia atau mereka ini merasa kamu adalah sosok yang memiliki kualitas yang sangat-sangat luar biasa ya, di mana mereka memandang keuangan kamu juga lumayan makmur, dan di sini kamu juga seorang yang bisa memimpin dengan baik ya. Dan beberapa juga merasa kamu adalah sosok yang memiliki kemampuan yang jauh lebih banyak daripada orang pada umumnya ya. Karena apapun yang kamu lakukan di sini semuanya pasti ujung-ujungnya adalah sebuah pencapaian atau sebuah keberhasilan ya. Nah, di sini mereka merasa kamu adalah orang yang memiliki kemampuan. Ini bisa tentang cara kamu melakukan beberapa hal atau strategi kamu, langkah-langkah kamu. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak semua orang punya ya. Ketika kamu memiliki sebuah tujuan, dalam mewujudkannya kamu selalu punya cara tersendiri ya, dan tidak menutup kemungkinan hal ini juga yang mungkin membuat kamu banyak seperti dijadikan panutan atau sebagai sosok yang ditiru atau sosok yang dijadikan contoh untuk orang-orang di lingkungan sekitar kamu ya. Nah, beberapa orang juga mungkin merasa kamu adalah seorang yang sangat produktif banget ya. Jadi segala sesuatu hal yang kamu lakukan di sini pasti ujung-ujungnya adalah sesuatu yang menghasilkan ya, terutama dalam hal materi ya. Nah, jadi tidak ada sia-sia dalam cerita perjuangan kamu, karena apapun yang kamu lakukan pasti adalah sesuatu yang berguna ya, bukan sesuatu hal yang hanya sekedar membuang waktu ya. Nah, di sini mereka juga menilai kamu secara penampilan sangat-sangat menarik ya. Jadi orang yang mungkin secara penampilan juga banyak ditiru, banyak dilihat dan dijadikan sebagai contoh ya. Dan ini salah satu kualitas diri kamu. Lalu di kartu selanjutnya yang mereka lihat ya, bagi mereka kualitas diri kamu itu seperti apa. Nah, di sini mereka juga merasa kamu sosok yang
bisa dikatakan banyak berkorban untuk orang-orang sekitar kamu ya. Mungkin ini dirasakan oleh bisa pasangan, keluarga, atau orang-orang dekat kamu ya. Beberapa mungkin juga yang satu lingkungan pekerjaan atau orang-orang yang berada di satu lingkungan mungkin tempat kamu melakukan aktivitas. Nah, mereka sering yang merasa kamu sosok yang suka membantu orang ya. Nah, jadi di sini kamu dianggap sebagai seseorang yang suka membantu, dan kamu juga punya sudut pandang yang sedikit berbeda dengan orang pada umumnya ya. Dan ini yang membuat mereka mengagumi kamu ya, karena kamu bukan tipe orang yang seperti menghakimi orang ya, karena kamu mungkin memiliki pandangan yang terkadang memang berbeda dengan orang lain, dan itu justru menjadi sesuatu hal yang baru dan membuat orang-orang belajar dari kamu ya. Nah, di sini kamu juga mungkin bisa memberikan banyak pencerahan untuk orang-orang sekitar kamu ya. Jadi mereka menganggap kamu juga sebagai sosok penyembuh buat mereka ya. Dan yang mereka rasakan juga kamu adalah sosok yang memiliki jiwa spiritual yang lumayan tinggi ya. Di sini kamu juga bisa melihat segala sesuatu hal itu dengan sudut pandang yang berbeda dan melihat dari kedua belah pihak dengan adil ya. Nah, di sini kamu juga tidak jarang untuk orang-orang yang kamu sayangi, kamu banyak berkorban juga ya, bahkan untuk beberapa hal yang mungkin tidak kamu sukai, terkadang kamu juga berusaha melakukannya hanya untuk orang-orang yang kamu sukai ya. Jadi kamu sosok yang memang sangat memahami orang ya. Dan di sisi lain beberapa juga merasa kamu secara agama juga religius ya. Jadi inilah kualitas diri kamu menurut si dia dan mereka-mereka ini ya. Nah, lalu selanjutnya seperti apa lagi kualitas diri kamu para sahabat Cancer? Nah, kembali cerita yang sama, mereka merasa kamu memiliki intuisi yang tajam, juga feeling yang kuat ya. Dan di sini mereka juga merasa kamu sosok yang memiliki jiwa spiritual yang lumayan sangat bagus ya. Jadi ya kamu bisa dikatakan sebagai sosok yang bijaksana, dan kamu juga adalah orang yang banyak memberikan pencerahan, bahkan juga membuat banyak perubahan hidup untuk orang-orang sekitar kamu ya. Nah, di sini kamu juga sosok yang dianggap cukup misterius karena beberapa hal mungkin tidak pernah kamu ceritakan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kamu jarang yang kamu expose ya. Jadi di sini kamu dianggap sebagai sosok yang agak-agak tertutup ya, dan banyak banyak rahasia mungkin yang ingin mereka tahu dari kamu ya, terutama orang-orang yang tidak begitu dekat dengan kamu. Nah, di sini mereka selalu penasaran sama kamu ya, karena bagi mereka kamu sosok yang susah untuk terbuka ya. Nah, tapi walaupun begitu, yang mereka lihat tentang kamu ini adalah seseorang yang bijaksana banget ya. Kamu adalah orang yang bisa memberi banyak pencerahan, ini bisa seperti memberi saran, solusi, bahkan beberapa juga mungkin banyak orang yang mendatangi kamu hanya sekedar untuk curhat dan mendapatkan seperti sebuah saran ya, karena kamu juga dianggap sebagai sosok yang bisa membuat perubahan kehidupan banyak orang ya. Kamu sosok yang ya bijaksana dan juga memiliki jiwa spiritual yang tinggi ya. Jadi seperti selalu punya cara pandang untuk beberapa orang dengan masalahnya ya. Dan beberapa di sini juga mereka melihat kamu adalah sosok yang sangat-sangat sabar ya, dan memiliki jiwa kasih sayang yang sangat-sangat besar ya. Ini yang mereka rasakan tentang kualitas diri kamu ya. Dan di kartu terakhir kita lihat ya, seperti apa kualitas diri kamu. Nah, kembali cerita yang sama tentang intuisi yang kuat dan feeling yang tajam ya. Jadi mereka memang merasa kamu memiliki sensitivitas yang sangat tinggi ya, dimana mungkin juga beberapa bisa melihat yang tidak orang lain lihat, atau mungkin kamu bisa merasakan hal-hal yang tidak orang lain rasakan ya. Dan di sini mereka juga merasa kamu adalah seseorang yang sulit untuk ini ya, seperti dikomporin ya. Kamu memiliki prinsip untuk diri kamu sendiri ya, bahkan untuk beberapa pilihan di sini kamu juga percaya dengan diri kamu, percaya dengan suara hati kamu, dan apa yang kamu rasakan itulah yang terbaik menurut kamu ya. Walaupun mungkin orang-orang sekitar kamu akan berkata A, B, C, dan ketika kamu udah memutuskan untuk tidak, ini akan tetap tidak ya. Jadi kamu
punya prinsip, punya pegangan untuk diri kamu sendiri dan sulit untuk seperti diadu domba atau mungkin juga untuk mendengar gosip-gosip atau apapun itu ya. Kamu orang yang memang hanya yakin dengan perasaan kamu, kata hati kamu dan apa yang kamu lihat sendiri ya. Nah, di sini mereka juga merasa kamu sosok yang kadang-kadang agak peragu orangnya ya. Jadi ketika memutuskan sesuatu hal bukan peragu ya, tapi mungkin butuh waktu lebih lama untuk mempertimbangkan ya. Karena kamu memang sosok yang bijaksana dan bisa dikatakan cukup dewasa. Jadi sesuatu hal atau keputusan yang kamu ambil, biasanya memang kamu harus menilai resikonya seperti apa dan jika kamu memang siap dengan itu, nah kamu mungkin baru akan memutuskannya ya. Nah, jadi inilah yang mereka mereka lihat tentang kualitas diri kamu para sahabat Cancer ya. Dan untuk kalian para sahabat Cancer, tetaplah pertahankan apapun yang menjadi kualitas diri kamu ya. Karena di sini ternyata bukan hanya baik untuk diri kamu, ternyata juga bermanfaat banget untuk orang-orang sekitar kamu ya. Nah, semoga apapun yang ada di dalam diri kamu dan apapun yang mereka pandang dari kualitas diri kamu ini benar-benar sesuatu yang bisa membuat kehidupan kamu dan orang-orang sekitar kamu jauh menjadi lebih baik lagi ya. Dan terima kasih untuk para sahabat Cancer yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.